Cerita bermula dari kepergian atau meninggalnya seorang pengusaha kaya raya yang bernama Suherman. Dia meninggal karena serangan jantung, dan dia juga meninggalkan istrinya yang bernama Cindy dan anaknya yang bernama Karina. Mereka sangat terpukul sekali karena ditinggal ayahnya begitu cepat. Dalam suasana sedih tersebut, hadir juga orang kepercayaan ayahnya yang bernama Hardy, yang ternyata dia punya niat jahat sama mereka. Dia mencoba merayu Cindy dan Karin supaya cepat menandatangani surat peralihan kepemilikan perusahaan yang diamanahkan Suherman, dengan alasan agar nasib perusahaan dan nasib karyawannya berjalan seperti biasanya. Namun Cindy tidak mau menandatanganinya karena dia pikirannya lagi pusing, baru saja ditinggal suaminya. Dia malah pergi ke kamar dan jatuh pingsan, sehingga percobaan Hardy untuk menguasai perusahaan gagal total. Keesokan harinya ibunya Karin masih kelihatan sedih, murung, masih gak percaya kalau Suherman pergi meninggalkannya begitu cepat. Karin pun mencoba menghibur ibunya. Tak lama kemudian, Hardy datang untuk melanjutkan pembicaraan yang kemarin soal nasib perusahaan. Dengan berbagai cara dia pun terus berusaha supaya dapat tanda tangannya Cindy. Karena terburu-buru, Karin pun kemudian pamit untuk pergi ke kampus. Di luar, Karin bertemu dengan pemuda remaja masjid yang bernama Panji, dan dia juga memberikan undangan untuk mengikuti pengajian masjid. Cerita kembali ke rumah Karin. Seperginya Karin, ternyata bintik-bintik kehancuran keluarga Karin dimulai. Ternyata Hardy dengan berbagai cara berhasil mendekati dan merayu ibunya. Pada saat itu Karin sangat kesal sekali lihat mamanya semakin dekat dengan Hardy. Bahkan dia berencana untuk menikah lagi. Cindy pun kemudian meminta izin kepada Karin untuk menikah lagi. Namun Karin pun tidak setuju karena menurutnya Hardy itu bukan orang baik. Dan selain itu juga makam papahnya aja belum kering, sudah mau makan singkong bakar lagi. Doyan singkong bakar nih si ibunya nih. Pernikahan pun akhirnya terjadi. Cindy tetap memaksa untuk menikah dengan Hardy karena kebelet pingin ngamomoy singkong bakar anu gede. Maknyos bosku, maknyos. Tak lama kemudian Karin pun datang dengan muka kesal. Karin pun marah dan sampai kapanpun dia tidak akan menyetujui pernikahan ini, dan kemudian dia pergi. Beberapa hari setelah menikah dengan Cindy, tabiat jahat Hardy mulai kelihatan. Selain rencana menguasai perusahaan, dia juga mulai godain Karin. Bahkan sampai berani masuk kamarnya Karin tanpa izin demi puaskan singkong bakarnya. Namun kali ini Hardy gagal mayor kijing karena keburu ketahuan oleh mamanya Karin. Dengan cepat Hardy pun meyakinkan Cindy kalau dia hanya khawatir pada Karin, takut terjadi hal buruk pada Karin karena pergaulan. Bayi hawak atau dilawan, bosku. Setelah kejadian itu, Karin pergi ke taman untuk menenangkan diri. Di sana Karin bertemu lagi dengan Panji. Panji pun mengingatkan, biar hati tenang, keimanan semakin kuat. Panji pun mengundang Karin untuk menghadiri pengajian di masjid, dan Karin pun datang ke sana. Karin dan Panji kemudian saling curhat tentang kehidupan masing-masing, dan lama-kelamaan tumbuhlah benih-benih cinta di antara mereka. Cerita beralih ke rumah Karin kembali. Di sana Karin dan ibunya bertengkar hebat karena perusahaan milik papahnya
dengan mudahnya diberikan sama Hardi tanpa persetujuan Karin. Kesal dengan semua itu, Karin kemudian pergi ke rumah Panji dan menginap di sana. Awalnya Panji menolaknya karena takut ada orang lain yang salah paham dan jadi fitnah. Namun karena takut terjadi apa-apa sama Karin, Panji pun mengizinkannya. Dengan Karin tidur di dalam dan Panji tidur di luar. Karena kasihan lihat Panji tidur di luar, Karin pun akhirnya minta dianterin pulang ke rumahnya. Keesokan harinya, demi menjalankan rencana busuknya, Hardi menyuruh istrinya untuk menghadiri pertemuan dengan kliennya. Dia disuruh keluar kota selama 1 hari. Dengan begitu Hardi menjadi bebas untuk bermain singkong bakar dan lato-lato pada Karin. Kian hari Karin dan Panji makin dekat. Bahkan Panji berencana akan bertaaruf. Dia akan datang menemui orang tua Karin untuk meminta restu bahwa dia akan menikahinya. Mendengar semua itu, Karin pun sangat bahagia sekali. Dan dia pun kemudian pergi ke rumah. Namun apa yang terjadi? Karin yang bermaksud menyampaikan kebahagiaan pada ibunya seketika berubah jadi kehancuran. Pintu rumah dikunci sama Hardi dan menyampaikan kalau ibunya lagi keluar kota selama 1 hari. Dan akhirnya setelah itu terjadilah pendakian 2 buah gunung, kemudian turun lewati lembah hingga menemukan goa yang dipenuhi semak-semak hitam. Tanpa pikir panjang, Hardi kecil pun langsung terobos goa tersebut hingga ngaburlih becek-becek. Maknyos bosku, maknyos. Ajib, mantap pokoknya. Satu minggu kemudian, datanglah Panji yang bermaksud untuk melamar Karin. Namun ibunya Karin tidak menerima begitu saja, karena itu semua tergantung sama Karin. Setelah kejadian itu, sudah 1 minggu Karin tidak keluar kamar, sehingga ibunya tidak tahu gerak-gerik atau kegiatan Karin selama 1 minggu. Panji kemudian menemui Karin di kamarnya dan meminta jawaban tentang niatnya untuk menikahi Karin. Namun Karin menolaknya karena dia merasa kotor dan tidak pantas untuk jadi istrinya Panji. Walaupun sebenarnya Karin ingin sekali menjadi istrinya. Karin kemudian meminta maaf sama Panji dan meminta untuk melupakannya. Carilah kebahagiaanmu di luar sana. Sekian, terima kasih.